Jadi itu selamat datang channel Mobi. Ini adalah Mobi tengah, anak kami yang nomor 3. Dia tingginya sudah hampir ke sepapanya. Tinggian siapa ya? Coba lihat di kamera, tinggian siapa? Nah, sekarang umurnya baru 15 tahun. Memang belum 17 tahun, belum bisa punya SIM, belum bisa nyetir. Dan nyetir sama sekali belum bisa. Tapi kakaknya yang nomor 1, Mobi 1, sudah kami perkenalkan ke mobil itu sejak umur 15 tahun seperti ini. Ya, udah akil balik suaranya, cuma belum cukup umur. Ini biasanya kalau zaman dulu nih nembak SIM nih. Tapi sekarang, zaman sekarang enggak. Beda ya, beda zaman. Nah, ini coba say hello to the people. That's it? Halo. Apa? That's it? Iya. Ini adalah Kia Sonet. Oke. Namanya Kia Sonet. Oke, kita perkenalkan dia ke mobil ini. Kia Sonet. Ini salah satu produk terbaik Kia yang bisa menjangkau masyarakat ramai karena harganya itu sangat-sangat menarik untuk dibeli. Nah, mobil ini juga super enak. Nanti kita juga jalan-jalan juga. Kita perkenalkan dia ke jalanan walaupun udah sering jalan-jalan, cuma belum benar-benar proper perkenalkan jalanan Jakarta tuh seperti apa. Buka kap mesin dulu. Oke, sekarang mau ajarin buka kap mesinnya gimana. Tadi papa udah tarik dari dalam. Iya. Cara bukanya gimana? Ini. Coba dong, praktekin. Hah? Good. Nah, setiap kap mesin itu selalu ada lock tambahannya lagi. Ya, kenapa ada lock tambahan? Perlu ada 2 lock. Karena kap mesin itu bukanya begini, berbahaya sekali kalau single lock. Tahu-tahu lock itu kebuka, kap mesin langsung kebuka sendiri. Karena kena angin dari depan. Jadi harus ada 2 lock. Nah, lock satu lagi itu dicari di sini nih. Nah, ini ada di sini. There's another lock right here. Nih, right here. Oke, tapi panas, jadi kuat lagi. Nah, kap mesin harus ada ganjelannya. Mana ganjelannya? Cari tahu dong. Ini. No. Gimana nih? Papa lepas jatuh kap mesinnya. Sini. Mana gimana caranya? Ayo, Papa lepas jatuh nih kap mesinnya. Ayo, mana? Cari. Ini. There, oke, ambil. Terus? Sanain. Itu. Look. Oh, situ. Tuh. Selalu ada lubangnya. Selalu ada lubangnya dan biasanya lubangnya ini ada panahnya, menunjukkan bahwa nih masukinnya ke sini. Iya. Ini mesinnya. Mesinnya itu internal combustion engine. Mesinnya 4 silinder. 4 silinder itu berarti ada 4 piston. Tuk, gitu ada 4. Jadi piston itu some kind of a cylinder, ya, yang ada valve-nya atasnya. Jadi ada turun, dia masukin udara dan bensin secara bersamaan, terus ke atas nutup jadi kompresi bertekanan, nutup semua valve di atas bertekanan, and then spark plug seperti namanya spark, dia kasih spark, and then boom, explode, terus buka lagi exhaust valve, kebuka valve exhaustnya, and then repeat again, like that. Itu caranya bekerja suatu mesin internal combustion. Nah, di Kia Sonet ini dia pakai dual injektor. Jadi injektor ada 2. Kenapa perlu ada 2 injektor? Injektor tuh buat yang injek bensinnya. Biar bisa lebih detail, biar bisa lebih hemat mobilnya. Nah, terus putaran mesin dengan putaran roda kan tidak sama. Iya. Ini semua mobil tuh pasti diregulate putarannya biar sesuai dengan keinginan. Kenapa? Mesin itu power band-nya itu let's say dari RPM 1000, RPM itu rotary per menit. Iya. Ya, putaran per menit 1000 sampai 5000 rpm, power bandnya itu sekitar situ. Nah, gimana caranya biar sesuai terus sama putaran ban? Ada yang namanya gearbox. Nah, jadi dari mesin ke gearbox dulu. Di mana gearboxnya? Ada di situ, nggak kelihatan, ketutupan bawah. Nah, gearbox ini dia mengubah rasionya dari putaran rpm 1000, misalnya rpm 2000 deh, rpm 2000 di mesin, ya, di roda misalnya 20 km per jam. Dia bisa meregulate, misalnya, Papa nggak hafal hitungannya, tapi dia bisa meregulate dari misalnya 2000 rpm, di sininya 60 km per jam, atau 80 km per jam. Yang meregulate adalah gearbox. Nah, untuk Kia Sonet, gearboxnya itu adalah IVT, yaitu CVT, dia menggunakan belt. Terus di mesin yang mesti diketahui juga banyak sekali, ini Papa kasih tahu singkat aja, biar kamu tahu. Ini ada battery, itu yang paling gede. Baterai seperti namanya baterai. Ini adalah baterai dari mobil ini. Ya, sistem kelistrikan suatu mobil pasti 12 volt. Nah, baterainya atau biasa disebut dengan aki
itu 12 volt. Dia yang ngasih power ke semua kelistrikan mobil. Dari mana baterai ini mendapatkan power? Kan akan habis dong nanti. Ngecharge-nya siapa yang ngechargein? Tahu. Nggak tahu. Dari sini. Ini namanya alternator. Jadi dari putaran mesin ikut muter alternator ini juga. Jadi electricity ke aki, mana aki nge-distribute. Aki harus diganti 1 sampai 2 tahun sekali. Kalau enggak, akinya soak, akinya rusak. Ketika akinya rusak, mobilnya nggak mau dinyala. Tuh, ya. Iya. Nah, ini ada beberapa fluida pada suatu mobil. Fluida paling penting untuk mesin adalah radiator. Ini ada bacaan nggak boleh dipegang kalau misalnya panas. Radiator ini mendinginkan mesin. Oke. Jadi ada cairan yang berputar dari mesin ke radiator. If you can see here, nih di sini nih. Ini radiator. Nih. Mana? Ini radiator. Oh. Ini radiator dan ini air itu warna pink tuh. Iya. Ini radiatornya. Kok pegang? Nggak panas, plastik. Oh. Nah, ini nggak boleh dibuka. Tapi ini tabung reservoir boleh. Ini tabung reservoirnya. Reservoirnya boleh dibuka pada saat panas. Oke. Tuh air berputar. Mutarnya pakai apa? Pompa pompa air pendingin. Di sini juga pompanya di suatu di dalam mesin. Air panas nih dari mesin nih. Mesinnya panas sekali. Ya. Mesin itu panasnya sampai 95 derajat. Mohon maaf ini agak berisik karena di pinggir jalan yang sangat-sangat sibuk sekali di sini memang. Jadi kalau ada apapun di luar pasti suaranya masuk ke dalam. Tapi yang ngedit video pasti tahu dong caranya menghilangkannya. Radiator, air panas, ya kayak mesin itu bekerja di 98 derajat, 95 derajat Celcius, panas sekali. Ya, dia harus diregulate di panasnya itu. Air panas dari mesin, ya itu masuk ke radiator. Radiator didinginkan. Cara mendinginkan dari radiator itu adalah pakai kipas ini. Ini ada kipas. Didinginin. Tapi kalau kita lagi jalan, kita bisa dapat natural wind flow-nya, air flow-nya. Terus nanti yang udah dingin airnya masuk lagi balik ke mesin, kemudian panas. Nih. Jadi itu istilahnya adalah heat exchanger. Di exchange heat-nya. Makanya di sekitaran mesin tuh kalau misalnya mesinnya nyala tuh panas anginnya. Karena dia lagi mendinginkan mesinnya, meregulate suhu mesinnya. Terus ada fluida lagi yang penting, lubricant adalah oli mesin. Kok kabur? Ini oli mesin. Ini posisi di bawah nih. Tingginya seberapa? Oh, ini sesuai nih. Ini ada 2 dot nih ya. Lihat nih ada 2 dot. Ini buat maintenance mobil bagus. You have to know. Atas ini full, bawahnya habis. Kalau di tengah-tengah ini even setengah kita udah harus isi. Lubrikannya, berarti lubrikannya ada kebocoran. Oke, dan kita juga bisa lihat kondisi lubrikannya, apakah ini full lubrikan atau bercampur dengan air. Kalau bercampur dengan air, berarti ada kebocoran antara air radiator dan lubrikan. Ini cara kita ngecek lubrikan pada mobil. Ini namanya apa barang? Namanya deep stick. Deep stick. Sebaiknya oli atau lubrikan diganti setiap 5,000 km. Oke. Banyak yang oli-oli produk yang bilang bisa 10,000 km or maybe more. Ya, itu sebaiknya paling bagus 5,000 aja. Udah kita ganti. Cairan lagi ada ini. Ini bacanya .4. Ini adalah minyak hidrolik. Untuk apa? For the brakes. Ya, jadi mobilnya bisa ngerem. Kenapa ini mesti dilihat? Kita mesti lihat ada kebocoran apa enggak. Ini mekanik yang mesti ganti kalau misalnya ini ya. Hydraulic fluids itu, kayak begitu kita injek rem, dia kasih pressure ke tabung di sini, master rem. Kasih pressure itu secara hidrolik ke ABS dulu, ini ABS. Kemudian baru distribute ke semua roda, kalipernya. Jadi dia menggigit rem. Nanti Papa kasih lihat rem itu seperti apa. Nah, more or less yang you have to know about engine itu. Ini adalah mesin transversal, posisi begini, longitudinal posisinya begini. Oke. Ini shaftnya tuh begini posisi mesinnya. Dan ini front wheel drive. Dia kasih power ke roda depan, bukan ke roda belakang, bukan ke empat rodanya, hanya ke roda depan. Ada mobil yang banyak, Papa punya mobil yang all wheel drive ke 4 roda. Ada yang 4x4 yang bisa ke 4 roda, bisa ke 2 roda aja bisa diatur. Ada juga ya Papa punya mobil yang rear wheel drive. Kita tutup ke mesin ya. Urusan mesin udah tuh sampai situ. Any question? No. Really? No.
beda four wheel drive dan like two front wheel drive, back wheel drive. Ya? Baik bedanya waktu nyetir apa? Waktu nyetir sama. Kalau kita nyetirnya pelan, kita nyetirnya biasa aja. Bedanya itu pada saat jalanan licin. Begitu jalanan licin, front wheel drive itu gripnya tidak sebagus rear wheel drive. Tapi kenapa nggak semua mobil tuh rear wheel drive? Rear wheel drive less efficient. Karena dia mesti ada drive shaft lagi ke belakang untuk kasih power ke roda belakang. Jadi less efficient. Kalau front wheel drive, the engine is in the front, drive nyetirnya juga di kanan. Gitu. Terus kalau all wheel drive atau 4x4 itu bisa di medan off-road yang licin karena 4 rodanya gerak. Kenapa nggak semua mobil 4 wheel drive atau all wheel drive? Karena very inefficient. Tapi kalau untuk di dalam kota aja, kita nggak kemana-mana, hanya di surface aspal, dan kita bukan mobil balap, front wheel drive is just more than enough. Ini adalah gaya SUV zaman sekarang ya, atau zaman sekarang disebutnya sama dengan crossover. Mobil yang dia platformnya, sasisnya itu monocoque. Monocoque itu berarti sasisnya itu dipres jadi satu bagian. Yang itu namanya monocoque. Ada juga mobil yang ada sasis leather frame di bawah, sasis body di atas tuh ada. Nah, kalau ini monocoque full body. Kita bahas ban dulu. Nah, setiap ban itu ada ukurannya. Ini ukurannya. 215 60 R16. Apa maksud ukuran ini? 215 itu adalah lebar bannya, tapaknya. 215 mm. Kemudian aspek rasio 60. Artinya apa? Ketebalan bannya. Bukan 60 mm, tapi 60 cm. Tapi 60% dari 215 mm. R itu bukan ring. Banyak orang yang salah nyangka R itu ring. R itu adalah radial. Jadi ban ini adalah ban radial. Ini adalah velg 16 inch, bukan pakai sentimeter, bukan pakai matrix. Inch. Dari sini sampai sini adalah 16 inch diameternya. Nah, di tengah sini ini ada lug nuts, baut roda. Ada mobil ini tuh ada 5 baut roda. Di dalamnya lagi ada apa ini? Nggak tahu. Apa namanya? Aku nggak tahu apa-apa mobil. Nggak tahu apa-apa, ya harus tahu apa-apa habis diajarin ini ya. Iya. Oke. Ini adalah disk. Ini adalah caliper. Remember what I said tadi? Disc dan caliper. No, before the engine room. That's front wheel drive. No, this is the brakes of the car. The disc and the caliper. Jadi ini kan begitu kalau rodanya muter, disk ini kan ikut muter. Iya. Ya kan? Ini brakes pakai brake shoe. Kalau begitu diinjek yang tadi, remnya diinjek, hydraulic tadi, fluid hydraulic ke sini nih, giving high pressure to the caliper. Nanti dia akan ngejepit brake shoe-nya, ini disc dijepit sama dia. Jadilah rem. Nah, energi putaran yang segitu kuatnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi panas. Jadi ini very hot. Kenapa sistemnya itu pengereman tuh pakai disc seperti ini? Karena dia self cooling. Jadi ini lebih dingin sistem disc ini. Oke. Nah, terus kemudian kalau ke dalam lagi itu ada suspension. Suspension of the car itu lihat mobilnya goyang kan? Tuh. Ini suspension. Mobil tidak mati begitu aja dengan rodanya tingginya begitu aja. Nggak, suspension. Biar kita nyaman dan mobilnya tidak mental-mental. Bayangin kalau misalnya mobil tanpa suspension. Dia kena jalanan bisa twang. Terus ada satu lagi Papa lupa ngasih tahu. Ini kan ban angin. Ya, isinya adalah udara bertekanan. Nah, setiap mobil udah ada spesifikasinya. Tekanannya berapa PSI. Jadi, kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan jauh, kita harus cek tekanan ban kita. Udah bener belum? Ada yang beda-beda apa enggak? Sesuai dengan spesifikasi pabrikannya apa enggak? Side mirror. Side mirror untuk ngelihat ke belakang, lewat samping. Oke. Kiri dan kanan. Bagasi mobil. Oke. Kita buka bagasinya.
Bukanya tuh button sini. Bisa juga dari key. Ini dari kunci mobil juga bisa. Di hold, dia buka bagasi. Ini kuncinya seperti ini. Kecil dan lucu. Jadi sebelum bagasi lihat dulu rem. Nih. Di belakang itu ada berbagai macam lampu. Ada lampu sen buat turning signal. Lampu mundur. Kalau lagi mundur nyala warna putih. Kemudian ada lampu senja dan lampu rem. Nah, lampu senja itu lampu merah aja biasa. Begitu lampu rem itu merah yang lebih terang lagi. Ini ada wiper belakangnya mobilnya. Kita buka bagasi. Ini ada button buka. Ini bagasinya Kia Sonet, cukup lega. Ya, dan ini joknya masih bisa dilipat lagi. Coba praktekin, kasih lihat papa ngelipat jok di mana. Ini ada tarikan. Sebelah sana juga ada tarikan. Ini kita buka dulu kuncinya. Coba bareng-bareng dari sana. 1, 2, 3. Tuh. Kan bagasinya jadi lebih lega. Itu caranya. Terus kalau mau tegakin lagi, ini seatbeltnya ada tempatnya. Kia Sonet itu bagus nih, ada tempatnya. Dia ada tempat ini. Jadi ini bisa ditancepin ke sini biar nggak nyelip. Nah, dengan ditancepin itu kita balikin lagi. Seatbeltnya nggak nyelip. Pinter. Mobil zaman sekarang ada yang pakai run flat tire. Mobil yang pakai run flat tire itu tidak pakai ban serep lagi. Karena walaupun keadaan kempes, mobil itu masih bisa jalan untuk datang untuk ke bengkel ganti ban. Oke. Nah, kalau mobil ini Kia Sonet dia bukan run flat tire tapi dia pakai spare tire. Baru tahu ya mobil ada spare tire. Nah, ya. Spare tire. Kalau misalnya bannya kempes, kita dongkrak mobilnya. Nanti kapan-kapan nih dongkraknya nih, jack. Dongkraknya. Kita dongkrak mobilnya, terus ganti bannya. Nanti kapan-kapan Papa ajarin cara dongkrak. Nih fuel cap. Ngisi bensin di sini. Bukanya ada tarikannya di dalam. Oke. Ini requirement-nya kalau nggak salah RON 91. Apa itu RON? RON itu Research Octane Number. RON. Jadi di SPBU, di gas station, itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya produk untuk bensin ya. Ada yang RON 90, ada yang RON 92, ada yang RON 95, ada yang RON 98. Jadi ini tidak boleh diisi yang RON 90. Tapi boleh diisi yang RON 92 bensinnya. Kita ke dalam, you sit on the driver side. Oke, mobilnya kita nyalain dulu karena panas. Cara nyalain mobil. Ini pakai start stop engine button and I have the key over here. Papa taruh sini key-nya, dia udah mendetek ada key. Ini karena mau pakai model Kia Sonet pakai model keyless. Pastiin rem tangan tarik posisinya. Oke. Ini posisi di park. Nih, P, park. Oke, and then you can start the engine by pressing the brakes. Press the brakes. Oh, ini kan? Ya. And then there's a start stop engine button. Just press once. Here. Oh iya. Okay, just press. Yep. And then the engine is on. Yay! This is the first time you start a car? No. Really? Udah pernah? Iya. Oke, good. Nah, ini adalah interior Kia Sonet. Kurang lebih mobil-mobil ya seperti ini interiornya. Ada lubang AC-nya. Ada head unitnya. Kalau Papa menyebut ini head unit ya, atau infotainment center atau apalah. Papa bilangnya head unit. Ada shifternya, ada handbrakes-nya, ada steering wheel-nya. Pasti ada steering wheel mobil. Oke, kita awal deh dari ini dulu. Ini audionya. Audionya tuh kalau Kia Sonet ini pakai Bose. The Bose. Jadi ini sound systemnya tuh enak sekali. Kalau kita setel lagu itu enak sekali suaranya. Dan ini sudah bisa wireless Apple CarPlay. Jadi if you're using an iPhone, dia bisa connect wirelessly ke sini. Ini adalah mirroring, bukan mirroring. Ini adalah data dari iPhone-nya. Ini iPhone siapa nih? Om Rian ya. Dia ngasih sinyal ke speakers ini. Ini speakers. Ini namanya Twitter. Ini namanya mid range. Ini for the higher, untuk frekuensi yang lebih high. Ini frekuensi yang middle atau low. Aircon. Aircon nih 22 derajat itu suhunya. Terus ini ada pengatur arah semburannya dari mana udaranya, dan ini ada
blowernya. Ini papannya simple. Ini temperature, you know the temperature? Yeah, yeah. Huh? You know the blower speed? Yeah, yeah. And then ini ada circulation, air circulation. Nah, aircon itu kalau yang ini nih kita pilih, dia mengambil udara dari kabin, didinginin, kemudian dikeluarin lagi. Kalau kita air circulation-nya kita buka, aircon akan mengambil udara dari luar, didinginin, kemudian disemburkan ke sini. Karena Jakarta ini sangat-sangat berpolusi, kita tutup aja terus. Ini ada kehebatan lagi Kia Sonet. Kia Sonet tuh ada pendingin jok nih, ventilasi untuk jok nih. If you press this, and then ini seatnya akan keluar angin dan itu akan mendinginkan punggung kita. Tuh, nah, terasa kan? It feels really good kan? Yeah. Really good. Ini fitur yang sangat-sangat spesial pada mobil ini. Ya. Ini ada tombol drive. Drive dia ada driving mode, ada eco, normal, and sport. Eco, normal, sport. Dan ada traction-nya karena ini adalah crossover yang dibikin untuk bisa ke jalan yang agak-agak licin. Traction-nya ini ada snow, mud, dan sand. Jadi bisa di jalan licin juga. Dia akan mengatur stability control-nya. Oke, mobil ini pakai stability control sehingga untuk belokan bisa lebih stabil, dan pada saat start itu bannya tidak wheel spin kalau misalnya kita over nafsu ya. Kita kembali ke drive normal. Ini adalah shifter. Ini to shift engine, powernya mau ditaruh kemana? P, park. Berarti roda-roda mobil tertempel ke gigi mati. Gigi mati, cek. Jadi walaupun rem tangannya turunin, mobilnya nggak akan kemana-mana karena itu berada di gigi mati. Okay. Tapi paling aman mobil itu pakai rem tangan aja dibanding sama P. P itu hanya buat bukan emergency ya, mau nggak mau kalau parkir P. Cuma P itu harusnya secondary holdingnya, primary holdingnya harus ini karena bisa ngerusak mounting dari engine-nya. R itu apa? Reverse. Racing. No, race reverse. Ya. R itu reverse. Jadi bisa untuk mundur. Neutral itu neutral. Neutral berarti tidak berada di gigi mati. Engine nggak connect ke roda, tapi roda nggak connect ke engine. Sama-sama nggak connect, dia loose. Ini neutral, bisa mobil bisa meluncur jalan. Kalau kita choose neutral, and then kita lepas rem tangan, kalau jalanannya agak turun ini, mobil bisa maju sendiri. Oke. Handbrake. Semua di seluruh dunia yang namanya handbrake, parking brake, emergency brake, e-brake, ya, itu hanya ngerem roda belakang. Oke. Ini kita tarik, ini menahan roda belakang. Di bawah di kaki ada apa? Ada dua pedal. Satu apa? Gas. And Brakes. Oke. Ini karena kita di park, coba injek gas. What happened? Di engine driving. Yeah. Nah, kita ke instrument cluster. Dia ada RPM-nya. Coba gas lagi. Nah, RPM apa stands for? Ring rolls per minute apa? Rotary Per minute. Oke. Sekarang di berapa ini? 1. No. Dia ada times 1000. Lihat ini, times 1000. 1000 kurang nih sekitar 750 RPM. Terus ada multi information display. This displays information yang kita bisa pilih. Ini combination switch. Itu combination switch di mobil ini. Dia headlightnya nyalainnya dari sini, dan headlightnya itu bisa auto. Jadi begitu gelap, dunia itu gelap, nyala sendiri lampunya. Itu karena dia auto. Terus dia ada fog lamp-nya. Ini kalau ke atasin fog lamp, on and off. Sebelah kiri ada wiper. Wipernya ada intermittent-nya. Jadi tapi belum auto. Sekarang driving position. Coba. Is this your driving position? Yeah. Gini. Yes or no? Gimana caranya set the driving position?
Jadi kita ke pedal-pedal kita itu tidak boleh terlalu lurus. Ini tekuk begini posisinya. Asal dia enak, injek rem. Rem. Oh, rem. That's dangerous. Injek rem. Nah itu kan joknya masih bisa dimaju mundurin, ya kan? Coba maju mundurin. Mana yang pas? Coba dimundurin lagi. Kali dimundurin lebih enak. Lebih enak kan? Nggak tahu. What? Iya. Terus senderannya juga bisa diatur, tinggi joknya juga bisa diatur. Ya terus up. Nah lagi, turun lagi. Jadi kayak di pump. Dan enak sekali di dalam ruang kabin ini tuh terang karena dia ada sunroofnya nih. Bisa dibuka lagi tuh sunroof itu. Asik ya, udah deh. Oke, nah daripada banyak di mobilnya, sekarang kita jalan. Tapi you're not driving, I'm driving. I'm gonna show you. Papa mau kasih lihat lalu lintas itu seperti apa. Yuk. Nah, di Jakarta, Papa dulu udah pernah cerita sama kakak kamu. Jakarta itu memang ada regulasinya, ada peraturan lalu lintasnya. Oh, ini satu arah. Ada peraturannya. Jelas semuanya peraturannya. Ini dilarang parkir, dilarang stop, tidak berbelok kanan, tidak berbelok kiri, itu ada peraturannya. Cuma di Indonesia banyak sekali orang nakal, ya. Sehingga yang kita mesti tahu itu adalah kebiasaan. Nih kebiasaan banyak motor lawan arah sini, berbahaya sekali. Kita harus jadi lebih aware. Sehingga kalau kita masuk ke daerah baru yang kita belum pernah masuki, nah itu kita mesti ekstra hati-hati karena kita belum tahu kebiasaan di daerah situ. Aneh sekali ada daerah yang kebiasaan kalau misalnya di perempatan lurus itu nyalain hazard. Loh kan kita kalau yang tidak terbiasa aneh kan ngeliatnya kok pakai hazard, atau orang akan nyangka orang di sebelah kiri mobil akan nyangka orang mobil kiri. Itu banyak peraturan yang dilanggar dan akhirnya sudah terbiasa diterima. Itu tidak boleh sama sekali. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga peraturan, kita harus tetap mengikuti peraturan lalu lintas tanpa melanggar apapun. Kalau ada orang lain yang melanggar, ya sudahlah. Mau gimana lagi? Kita hindari aja, yang penting kita selamat. Ya, gitu. Itulah di Indonesia. Ini Papa ceritain general dulu karena kamu kan nyetir beneran kan masih lama tuh, masih 2 tahun, 1,5 tahun lagi. Sebentar lagi lah, 1,5 tahun. What kind of car, mobil macam apa yang kamu pengen nanti kalau udah 17? Tahu. Nggak tahu. Kayak model Mas gitu, sedan, old sedan. Oke. Or that kind of car lah, small hatchback. Or maybe this kind of car, Kia Sonet. Kayak Mas, mobil Mas aja gitu. Masnya juga nggak di sini kan? Papa udah rapiin lagi. Ya gitu, hati-hati karena berdasarkan kebiasaan. Ini ada Etle nih, dia itu di foto-foto tuh sama dia tuh. Dia akan nangkepin yang nggak pakai seatbelt. Karena pas di foto-foto itu kelihatan orang pakai seatbelt apa enggak. Terus kalau nggak pakai seatbelt? Kalau pakai seatbelt nanti dikirim surat tilang, dikirim ke rumahnya, dikirim ke kantornya atau rumahnya yang punya plat nomor mobil ini. Aduh, ini mobil nyetirnya enak. The suspension so good. It feels really expensive. Rasanya tuh mahal nih suspensinya. Rasanya kayak mobil di atasnya rasa suspensinya itu. Tenaganya juga lumayan. Ini tenaga itu power yang dihasilkan oleh mesinnya tadi ya, 4 silinder 1500 cc. Ini bisa ngasih power tuh 115 PS. PS itu sama horsepower beda dikit angkanya. 115 PS dan torsi maksimalnya, torsi itu torque ya, nanti Papa jelasin bedanya. Kapan-kapan Papa jelasin bedanya horsepower atau PS dengan torque. Torque itu satuan yang biasa kita pakai, yang Papa pakai biasanya adalah Newton meter. Berapa Newton meter torsinya?
Nah, ini 115 PS dan torsinya 144 Nm. Dan mobilnya ringan. Jadi tenaga segitu tuh cukup sekali rasanya. Nanti Bapak ajarin lagi next lesson itu cara megang setir, cara muter setir, cara ngerem, cara ngegas, gimana caranya yang benar. Dan mungkin nanti bisa pakai mobilnya Mas, manual transmission. Ya, gimana caranya nyetir manual transmission, karena Papa pengennya begitu nanti pertama kali belajar mobil itu manual transmission, bukan automatic transmission. Kita fokusnya kedua, injek kopling sama pindah-pindah gigi sama nyetirnya, dua fokus. Nah, kalau lagi nyetir nggak boleh bengong, bahaya sekali, oke? Itu dangerous. Ini kita nyetir mobil itu bukan hanya sekedar kita bersenang-senang, berpindah dari titik A ke titik B. Kita dari rumah kita ke rumah Akung gitu misalnya. Not as simple as that ya. Kita bawa benda yang sangat berbahaya, bisa membahayakan orang lain, bisa juga membahayakan kita sendiri. Jadi kita mesti mengerti semuanya, kita mesti ekstra fokus ya, sehingga tidak bisa mencelakakan orang lain. Orang lain padahal banyak yang pengen celaka, banyak yang motor yang lawan arah begitu pengen celaka. Ya itu terserah mereka, yang penting kita hindari. Nanti Papa ajarin lagi gimana caranya handle kalau in the event of an accident, kalau terjadi kecelakaan. Ini Papa cerita mobil ini lagi nih. Ini mobil enak-enak sekali. Tenaga juga kan lumayan. Powernya tetap ada. Karena bodinya ringan, torsinya lumayan 144 Nm. 1,5 tahun lagi kamu udah harus jago. Pas udah jago itu baru boleh punya SIM. Bentar, punya SIM dulu baru jago apa jago dulu baru punya SIM ya? Sebenarnya mana duluan ya? Jago dulu baru punya SIM atau punya SIM dulu baru jago? Oke, itu saja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Anda bisa share video ini ke anak Anda mungkin, atau orang yang ingin mengerti mobil dari nol. Itu bisa share video ini ke mereka. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil, Mobil dan Mes Mobil apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton video ini. Nanti lanjutannya setelah dia sudah dekat-dekat 17 tahun. Setelah punya SIM ya? Yang mana duluan sih? Terima kasih telah menonton.